Rutin MGMP SMP Negeri 26 Kota Tangerang. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran matematika yang dimana untuk kelas 9 semester 1 dengan materi bentuk akar. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kompetensi dasar pada 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Pada 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi, bilangan bulat, dan bentuk akar. Indikator pencapaian kompetensi atau disebut juga IPK. Pada 3.1.15 menyederhanakan bentuk akar. 3.1.16 melakukan operasi bilangan real yang melibatkan bentuk akar. 4.1.4 menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, 3.1.15 menyederhanakan bentuk akar. Yang kedua, 3.1.16 melakukan operasi aljabar yang melibatkan bentuk akar. Yang ketiga, 4.1.4 menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar. Mari kita simak ke materi bentuk akar. A. Pengertian bentuk akar. Akar adalah kebalikan dari pangkat. Seperti halnya A pangkat 2 sama dengan B. Maka akar kuadrat dari B sama dengan A. Pada bentuk akar pangkat 2 yang kalian lihat di sini, dibacanya adalah akar pangkat N dari A. Mengapa demikian? Karena pangkat 2 kebalikan dari operasi perpangkatan 2. Nah, biasanya ditulisnya adalah seperti yang kalian lihat, yaitu adalah akar kuadrat dari A. Untuk sembarang bilangan A, dengan A tidak sama dengan 0 berlaku A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Atau bisa disebut juga bilangan dalam bentuk akar. Kemudian A pangkat M per N disebut bilangan berpangkat pecahan. Berikut contoh bilangan bentuk akar. Yang pertama, akar kuadrat dari 5 adalah bentuk akar. Karena akar kuadrat dari 5 adalah bilangan irasional atau bilangan tak terdefinisikan. Akar kuadrat dari 4 adalah bukan bentuk akar. Karena akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Yang dimana adalah bilangan rasional atau bilangan terdefinisikan. Yang ketiga, di sini yang kalian lihat bisa dibaca adalah akar pangkat 3 dari 6. Jadi pangkatnya adalah 3. Adalah bentuk akar karena akar pangkat 3 dari 6 adalah bilangan irasional. Selanjutnya, mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Contoh, yang pertama, akar kuadrat dari 9. Yang dimana perkalian dua bilangan dengan angka yang sama. Berarti perkalian dari 3 dikali 3. Jadi, akar kuadrat dari 9 sama dengan 3. Contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari 64. Mari kita ingat materi perpangkatan bahwa yang dimana 64 sama dengan 4 kali 4 kali 4. Sama dengan 4 pangkat 3 atau 4-nya sebanyak 3 kali. Dengan demikian, akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Contoh yang ketiga, akar kuadrat dari 8. Yang dimana 8 adalah angka yang tidak bisa diakarkan. Sehingga perkaliannya adalah salah satu angka yang harus dapat diakarkan. Seperti halnya 4 dikali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Yang dimana salah satu angkanya adalah 4 dapat diakarkan.
Sehingga akar kuadrat dari 4 adalah 2. Jadi, sama dengan 2 dikali akar kuadrat dari 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 2. Jadi, akar kuadrat dari 8 sama dengan akar pangkat 2 dari 2. Sekarang kita menyelesaikan masalah kontekstual terkait bilangan bentuk akar. Contohnya, suatu telapak meja berbentuk persegi dengan luas 14.400 cm persegi. Carilah panjang taplak meja tersebut. Untuk dapat menyelesaikan masalah di atas, kita ingat kembali rumus dari persegi adalah sisi kali sisi. Kita umpamakan sisi sama dengan A, maka diperoleh A kali A sama dengan A pangkat 2 atau sama dengan 14.400. Sehingga A sama dengan akar kuadrat dari 14.400. Maka A didapat 120. A sama dengan 120. Kenapa? Karena 120 dikali 120 sama dengan 14.400 atau 120 pangkat 2 sama dengan 14.400. Dengan demikian, panjang taplak meja adalah 120 cm. Contoh selanjutnya, diketahui volume suatu kubus adalah 64 cm kubik. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Misalkan, panjang rusuk kita buat X, maka volume kubus adalah V atau sama dengan volume ya. V sama dengan X pangkat 3. Karena yang dicari adalah volume, maka volume pindah ruas, yang dimana X sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Bagaimana kita memperoleh X? Kita ingat materi perpangkatan bahwa 64 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 3 kali. Jadi sama dengan 4 pangkat 3. Dengan demikian, akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Jadi, panjang rusuk kubus tersebut adalah 4 cm. Sekarang kita menyederhanakan bentuk akar. Mari kita cermati. Yang pertama, B akar kuadrat dari A ditambah C akar kuadrat dari A, yang sama dengan B ditambah C akar kuadrat A. Begitu pula dengan yang pengurangan. B akar kuadrat dari A dikurang C akar kuadrat dari A sama dengan B dikurang C akar kuadrat A. Untuk yang perkalian, akar kuadrat dari AB sama dengan akar kuadrat dari A dikali B. Atau bisa juga sama dengan akar A dikali akar B. Jika A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka berlaku pembagian, yaitu adalah akar kuadrat dari A dibagi akar kuadrat dari B. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, tentukan hasil dari bilangan akar kuadrat 48. 48 tidak bisa dikalikan dengan angka yang sama, jadi sama dengan 16 dikali 3. Akar dari 16 adalah 4. Maka hasilnya, akar dari 16 adalah 4 dikali akar 3. Sama dengan 4 akar kuadrat dari 3. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Tentukan hasil sederhana dari bentuk akar berikut ini. Akar kuadrat dari 8 ditambah akar kuadrat dari 32 dikurang akar kuadrat dari 18. Yang dimana 3 bilangan ini tidak bisa dikalikan dengan angka yang sama. Berarti kita mengkalikan dengan salah satu angka yang dapat diakarkan, yaitu adalah akar dari kuadrat 8 adalah 4 kali 2, akar kuadrat dari 32 adalah 16 dikali 2,
akar kuadrat dari 18 adalah 9 dikali 2. Nah, masing-masing itu mempunyai akar. Contohnya, yang selanjutnya adalah akar dari 4 kali 2. Akar dari 4 adalah 2. Selanjutnya, 16 dikali 2. Akar kuadrat dari 16 adalah 4. Selanjutnya, 9 dikali 2, akar kuadrat dari 9 adalah 3. Nah, setelah itu, kita turunkan kembali dari angka-angka yang sudah diakarkan tadi menjadi 2 akar 2 ditambah 4 akar 2 dikurang 3 akar 2. Yang dimana bilangan yang di depan kita pisahkan. Karena angka yang diakarkan itu sama semuanya. Jadi, sama dengan 2 ditambah 4 dikurang 3. Akar kuadrat 2. Sama dengan 3 akar 2. Itu hasilnya. Sekarang di contoh soal nomor 3. Tentukanlah hasil dari akar kuadrat 5 dikali akar kuadrat dari 8. Jawabannya adalah karena dua bilangan tersebut bukan bilangan yang sama, maka bisa dihasilkan. Maka 5 dikali 8 sama dengan 40. Nah, lalu kita sederhanakan. Akar dari 40 berapa? Yaitu adalah 20 dikali 2. Akar kuadrat dari 20 kita sederhanakan kembali, yaitu berapa? 4 dikali 5. Jadi, akar 4 dikali akar 5 dikali akar 2. Karena angka 4 masih bisa diakarkan, jadi akar dari kuadrat 4 adalah 2. Maka 2 dikali akar kuadrat dari 5 dikali 2. Yang dimana 5 dikali 2 adalah 10. Jadi hasilnya adalah 2 akar kuadrat dari 10. Sekarang, untuk melatih kemampuan kompetensi kalian dalam materi ini, kalian dapat berlatih pada buku paket halaman 49, nomor 13 dan nomor 14. Selamat berlatih! Sekian dari kami dari MGMP Matematika SMP Negeri 26 Kota Tangerang. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.